selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan bersukacita untuk kembali melanjutkan segala kehidupan dan aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Senin, hari yang pertama di minggu ini, tanggal 20 November 2023. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Mazmur pasal 119 ayat 93, demikian dikatakan. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita pernah melakukan sebuah perjalanan ke satu tempat yang jauh, atau mungkin tidak begitu jauh atau dekat saja. Tapi kalau kita memperhatikan di dalam perjalanan kita, apakah kita naik bus atau naik mobil atau naik sepeda motor, kita akan menemukan di pinggir-pinggir jalan ada rambu-rambu lalu lintas yang memandu kita, yang menuntun kita, yang mengingatkan kita bagaimana kita melakukan perjalanan itu supaya perjalanan kita itu berjalan dengan baik, supaya kita terhindar dari berbagai kecelakaan yang bisa mengancam kehidupan kita. Rambu-rambu itu ada yang menyebutkan supaya kita tidak berhenti sembarangan. Ada rambu-rambu yang mengingatkan kita untuk berhati-hati karena ada banyak anak-anak sekolah di tempat itu. Ada rambu-rambu yang mengingatkan kita supaya kita mengurangi kecepatan kita. Atau ada rambu-rambu yang mengingatkan kita bahwa ada jalanan yang licin, ada batu yang bisa berjatuhan. Dan semuanya tentu ditujukan untuk mengingatkan seluruh orang yang menjalani perjalanannya melalui jalan itu untuk hati-hati. Dan siapa yang taat, siapa yang memelihara ketundukan kepada rambu-rambu itu, maka perjalanannya akan terhindar dari kecelakaan. Dia akan sampai ke tujuan dengan selamat dan sampai ke tujuan dengan sukacita. Nah, rambu-rambu itu dibuat untuk membimbing kita, untuk membantu, memandu perjalanan kita, supaya kita terhindar dari hal-hal yang mengancam, yang membuat kita tidak sampai kepada tujuan perjalanan kita. Saudara-saudari, rambu-rambu itu di dalam kehidupan kita adalah firman Tuhan, titah-titah, perintah, dan larangan yang Tuhan berikan kepada kita. Perintah Tuhan, larangan, dan kewajiban, serta apapun yang difirmankan kepada kita itu adalah rambu-rambu yang juga Tuhan anugerahkan kepada kita, yang menuntun kita bagaimana kita hidup dan menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Karena hidup di dunia ini adalah sebuah perjalanan menuju satu tujuan yang di depan sana yang mau kita raih, yaitu kehidupan yang kekal. Selama kita di dunia ini, firman Tuhan itu selalu mengingatkan kita, mengajarkan kita, bahkan menyadarkan kita hal-hal yang mengancam kehidupan kita, hal-hal yang bisa mencelakakan kehidupan kita. Tapi firman Tuhan itu juga menunjuk kepada kita bagaimana kita berjalan untuk sampai kepada tujuan supaya kita selamat dan sukacita. Nah, inilah juga yang mau diungkapkan oleh pemazmur di dalam nas kita hari ini. Daud mengatakan kepada kita bahwa ketika dia memelihara dan tunduk taat kepada titah-titah Tuhan, kepada perintah-perintah Tuhan yang disampaikan ke tengah-tengah kehidupannya melalui hukum Taurat yang sudah ada di antaranya, dan melalui nasihat-nasihat serta khotbah yang disampaikan oleh para nabi yang mengingatkannya akan segala kesalahannya, maka ketika dia memelihara dan tunduk taat kepada titah Tuhan, maka perjalanan kehidupannya akan terpelihara. Dia akan selamat dan dia akan sampai kepada tujuan yang Tuhan inginkan untuk dia jalani, yang akan membuat dia tetap boleh hidup dengan sukacita dan memenangkan kehidupannya di dalam Tuhan. Tetapi ketika dia melanggar, dia tidak tunduk, dia tidak taat, dia tidak menundukkan diri kepada firman Tuhan, dia mengesampingkan, dia melanggar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dia mengalami kecelakaan, dia jatuh ke dalam dosa dan dia menerima konsekuensi dari pelanggarannya itu.
Nah, belajar juga dari kehidupan Saul yang di waktu dia tunduk, di waktu dia taat kepada apa yang dititahkan oleh Tuhan melalui hambanya Hakim Samuel, dia di dalam perjalanan kehidupannya memimpin bangsa itu, dia sehat, dia selamat, dia baik-baik saja. Tapi ketika dia sudah mulai tidak taat, dia mulai melanggar, dia mulai tidak tunduk, dia hanya mengikutkan keinginannya saja. Nah, disitulah dia jatuh ke dalam berbagai kecelakaan, kepada kehidupan yang terancam, dan akhirnya memang mendatangkan kematian di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudari, firman Tuhan ini juga mengingatkan kita pada hari ini untuk kita boleh tetap tunduk kepada titah-titah Tuhan, untuk kita boleh suka dan mengingat dan selalu menghidupi titah-titah Tuhan. Janganlah kita melupakan firman Tuhan, janganlah kita mengesampingkan perintah titah Tuhan di dalam kehidupan kita itu. Karena ketika kita melupakan, kita hidup hanya sesuai dengan keinginan dan kemauan kita, maka inilah yang bisa mengancam kehidupan kita, yang membuat kita kehilangan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tapi kalau kita tunduk kepada perintah Tuhan, kepada titah Tuhan, kita mengingatnya, kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Tuhan akan menganugerahkan keselamatan di dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah kita melakukan segala aktivitas, segala pekerjaan kita dengan selalu tidak melupakan, dengan selalu mengingat perintah Tuhan, dengan menundukkan diri kepada titah dan seluruh larangan dan kewajiban. Karena itulah rambu-rambu perjalanan kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini, supaya kita boleh mencapai tujuan kehidupan kita dengan selamat, sesuai dengan yang Tuhan inginkan untuk kita terima sebagai warisan yang terindah yang Tuhan berikan dan anugerahkan kepada kita dengan kasih-Nya yang begitu besar. Oleh karena itu, mari saudara-saudari lakukan segala aktivitas, segala pekerjaan kita, dan apapun yang kita lakukan sampai hari ini berakhir, semuanya sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan yang Tuhan mau, supaya kita boleh selamat sampai kepada tujuan akhir dari perjalanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami untuk boleh bersungguh-sungguh di dalam mendengarkan firman-Mu dan melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kehidupan kami, berkati pekerjaan kami, dan berkati apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat bekerja, beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai kita. Horas.